sebuah wilayah pedesaan di Kabupaten Lamongan. Pada bulan Februari tahun 1960, lahir seorang anak bernama Ali Gufron. Di kemudian hari, ia jauh lebih dikenal dengan nama Mukhlas atau Muklas. Nama itu kelak tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu tokoh penting dalam jaringan terorisme regional yang berhubungan dengan tragedi besar di awal abad ke-21. Namun, sebelum namanya dikaitkan dengan kekerasan dan juga serangan mematikan, kisah hidupnya bermula seperti banyak anak lain di pedesaan Jawa Timur. Tumbuh dalam keluarga besar, lingkungan religius, dan juga kehidupan yang sederhana. Mukhlas berasal dari keluarga dengan banyak anak. Salah satu adiknya adalah Amrozi bin Nur Hashim, nama yang juga kemudian dikenal luas publik di Indonesia. Adik lainnya adalah Ali Imron. Dalam berbagai catatan persidangan dan juga laporan media, keluarga ini menjadi sorotan karena beberapa anggotanya terlibat dalam perkara yang sama, meski dengan tingkat peran dan juga sikap yang berbeda. Fakta itu membuat kisah Mukhlas tidak bisa dilepaskan dari dinamika keluarga, lingkungan pendidikan, dan jaringan pergaulan ideologis yang mengitarinya sejak muda. Pada masa kecil dan juga remajanya, Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru. Negara sedang menata stabilitas politik pasca gejolak dekade sebelumnya. Di banyak daerah, kehidupan masyarakat berjalan dalam pola yang tertib namun serba diawasi. Bagi keluarga-keluarga santri di Jawa, pendidikan agama tetap menjadi jalur penting untuk membentuk identitas sosial. Dalam konteks itulah Mukhlas tumbuh. Ia dibesarkan di lingkungan yang memberi tempat besar pada pengajaran agama, disiplin, dan kepatuhan terhadap otoritas keagamaan. Ketika memasuki usia sekolah, Mukhlas kemudian tercatat pernah belajar di Pesantren Al-Mukmin Ngeruki di Sukoharjo, lembaga yang pada masa berikutnya sering dibahas dalam berbagai laporan keamanan karena sejumlah alumninya dikaitkan dengan jaringan ekstremis. Pesantren itu didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir dan juga Abdullah Sungkar. Pada masa ketika Mukhlas menjadi pelajar, tempat tersebut dikenal sebagai lembaga pendidikan agama yang menekankan kedisiplinan dan juga pemahaman Islam yang ketat. Penting dicatat bahwa tidak semua lulusan lembaga pendidikan akan menempuh jalan yang sama. Namun bagi Mukhlas, fase pendidikan ini nampaknya menjadi salah satu titik pembentukan pandangan hidup. Di lingkungan seperti itu, ia berkenalan dengan gagasan tentang solidaritas umat lintas negara, semangat perjuangan global, serta narasi bahwa dunia Islam sedang menghadapi tekanan dari kekuatan asing dan juga pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan syariat. Narasi-narasi semacam itu pada periode tahun 1970-an hingga tahun 1980 memang berkembang di banyak komunitas transnasional. Pada akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980, dunia Islam sedang diguncang oleh sejumlah peristiwa geopolitik besar. Revolusi Iran pada tahun 1979, invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada Desember 1979, dan bangkitnya jaringan sukarelawan internasional yang menyerukan jihad ke Afghanistan. Perang di Afghanistan menjadi magnet bagi ribuan orang dari berbagai negara. Mereka datang dengan motif yang beragam: solidaritas, idealisme, pencarian identitas, atau dorongan petualangan. Bagi sebagian pemuda di Asia Tenggara, Afghanistan dipandang sebagai tempat pembuktian iman dan juga keberanian. Dari Indonesia, sejumlah nama kemudian diketahui berangkat melalui jalur tidak resmi, seringkali transit di Malaysia atau di Pakistan. Dalam berbagai catatan, Mukhlas termasuk di antara mereka yang berangkat ke kawasan konflik. Ia disebut mengikuti pelatihan dan terlibat dalam jaringan pejuang asing selama perang melawan Uni Soviet. Keputusannya pergi ke Afghanistan menjadi titik balik besar. Jika masa kecilnya dibentuk oleh keluarga dan juga pesantren, maka Afghanistan membentuknya melalui pengalaman perang, jaringan internasional, dan ideologi militan yang jauh lebih keras. Banyak peneliti terorisme menyebut perang Afghanistan sebagai universitas jihad global, karena di sana para sukarelawan dari berbagai negara saling bertemu, bertukar pengalaman, dan membangun relasi yang kelak bertahan puluhan tahun. Di medan itu,
Mukhlas tidak lagi hanya menjadi individu dari Lamongan. Ia menjadi bagian dari jaring yang memandang perjuangan bersenjata sebagai instrumen politik dan juga keagamaan. Menurut sejumlah sumber, ia juga pernah berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang kelak berpengaruh dalam gerakan jihad internasional, termasuk figur yang kemudian diasosiasikan dengan Al-Qaeda. Bagi seorang yang sebelumnya hidup di desa Jawa, pengalaman di kawasan perang tentu membawa perubahan psikologis besar. Disiplin tempur, struktur komando, rasa persaudaraan, dan narasi kemenangan melawan negara adidaya menjadi pengalaman yang kuat. Ketika Uni Soviet menarik pasukan dari Afghanistan pada tahun 1989, banyak veteran perang pulang ke negara masing-masing dengan identitas yang baru, bukan sekedar warga sipil, melainkan orang yang merasa pernah menjadi bagian dari sejarah besar. Mukhlas termasuk dalam gelombang itu. Ketika kembali ke Asia Tenggara, ia pulang bukan sebagai pemuda desa biasa, tetapi sebagai sosok dengan pengalaman perang, jaringan lintas negara, dan reputasi di kalangan tertentu. Status seperti ini memberi pengaruh. Orang yang bertempur di Afghanistan sering dipandang memiliki legitimasi ideologis dan keberanian lebih tinggi dibanding kader biasa. Pada awal tahun 1990, pergerakan sejumlah tokoh radikal Indonesia banyak berpusat di Malaysia. Negara itu menjadi lokasi persinggahan strategis karena kedekatan geografis, kemudahan mobilitas, serta adanya komunitas diaspora Indonesia. Di sanalah, tokoh-tokoh seperti Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir sempat bermukim. Mukhlas juga tercatat aktif di lingkungan tersebut. Di Malaysia, aktivitas mereka tidak semata pendidikan agama. Sejumlah laporan menyebut adanya pembentukan jaringan kader, rekrutan anggota baru, penggalangan dana, dan pembangunan struktur organisasi yang kelak dikenal luas sebagai Jemaah Islamiyah. Organisasi ini memiliki visi mendirikan negara Islam regional yang meliputi beberapa negara di Asia Tenggara. Dalam struktur itulah Mukhlas perlahan menempati posisi penting. Ia dikenal bukan tokoh paling flamboyan, bukan pula pembicara publik yang menonjol, tetapi memiliki nilai-nilai lain, yaitu pengalaman lapangan, kedisiplinan, loyalitas, dan kemampuan membangun hubungan antar kader. Karakter seperti ini sering membuat seorang dipercaya mengelola operasi atau pembinaan jaringan. Beberapa sumber menyebut Mukhlas kemudian memegang peran kepemimpinan di salah satu wilayah operasi Jamaah Islamiyah yang mencakup kawasan seperti Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, dan juga Sumatera. Jika keterangan itu benar, maka perannya bukan sekedar simpatisan, melainkan seorang manajer jaringan regional. Pada fase ini, kisah Mukhlas memperlihatkan pola klasik radikalisasi generasi pertama Asia Tenggara. Mereka berangkat sebagai pencari makna, ditempa konflik global, lalu pulang dengan membawa visi ideologis yang hendak diterapkan di kawasan awal. Mereka menggabungkan metode konspiratif modern dengan ikatan sosial tradisional, keluarga, pesantren, dan jaringan pertemanan lama. Aspek keluarga sangat penting dalam kasus Mukhlas. Dalam beberapa keterangan penyelidikan, ia memiliki pengaruh terhadap saudara-saudaranya. Hubungan kakak adik dalam budaya pedesaan Jawa sering kuat dan juga hierarkis. Sosok kakak yang dianggap lebih berpengalaman bisa memiliki otoritas moral yang tinggi. Dalam konteks itulah, pengaruh Mukhlas terhadap Amrozi dan juga Ali Imran disebut signifikan. Namun, memahami Mukhlas hanya sebagai otak jahat akan terlalu sederhana. Ia juga merupakan produk suatu zaman. Ia tumbuh pada masa ketika arus informasi global mulai mempertemukan konflik Palestina, Afghanistan, Bosnia, dan kawasan lain ke ruang-ruang pengajian lokal. Banyak orang yang tidak pernah meninggalkan kampung tiba-tiba merasa menjadi bagian dari perjuangan dunia. Pada sebagian kecil orang, perasaan itu berubah menjadi militansi. Mukhlas tampaknya termasuk golongan yang memaknai konflik global secara sangat personal. Serangan terhadap umat Islam di tempat jauh dianggap sebagai serangan terhadap dirinya sendiri.
Dari sana lahir pembenaran moral untuk tindakan balasan. Cara berpikir semacam ini kemudian menjadi fondasi banyak gerakan ekstremis modern. Di sisi lain, ia hidup pada masa transisi teknologi komunikasi. Aset ceramah, selebaran, buku terjemahan Timur Tengah, dan perjalanan antar negara membentuk ekosistem ideologi sebelum internet berkembang penuh. Hubungan antar kader dibangun lewat pertemuan fisik, rekomendasi personal, dan ikatan kepercayaan. Karena itu, figur seperti Mukhlas sangat berharga. Ia adalah simpul manusia dalam jaringan manusia. Pada dekade tahun 1990-an, situasi politik Indonesia berubah drastis. Presiden Soeharto lengser pada bulan Mei tahun 1998. Reformasi membuka ruang kebebasan politik yang jauh lebih besar. Banyak organisasi muncul, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya bergerak secara sembunyi-sembunyi. Aparat negara juga sedang sibuk menata ulang institusi pasca perubahan besar. Masa transisi seperti ini sering dimanfaatkan jaringan radikal untuk konsolidasi. Bagi Mukhlas dan juga rekan-rekannya, periode itu memberi peluang. Mobilitas lebih mudah, pengawasan longgar, dan konflik komunal di beberapa daerah di Indonesia menciptakan ladang perekrutan baru. Di Ambon dan Poso misalnya, bentrokan komunal menjadi narasi yang dipakai untuk menggalang dukungan dan juga mengirim kader. Meski begitu, pada permukaan kehidupan sehari-hari, nama Mukhlas belum dikenal publik secara luas. Ia bergerak di balik layar. Banyak orang Indonesia yang saat itu tidak mengetahui bahwa di balik perubahan politik nasional, sedang tumbuh jaringan bawah tanah dengan koneksi lintas negara. Disinilah ironi kisahnya terlihat. Seorang anak desa dari Lamongan yang menempuh jalur pendidikan agama dan pernah berangkat ke Afghanistan, perlahan berubah menjadi operator jaringan rahasia dengan pengaruh regional. Memasuki awal dekade tahun 2000, Indonesia berada dalam situasi yang rapuh. Reformasi baru berjalan beberapa tahun. Pemerintahan berganti dengan cepat. Aparat keamanan sedang menyesuaikan diri. Dan sejumlah konflik horizontal masih meletus di berbagai daerah. Di Ambon, Maluku, Poso, serta sejumlah wilayah lain, bentrokan komunal menciptakan suasana ketakutan. Dalam kondisi seperti itu, kelompok-kelompok radikal menemukan ruang bergerak yang jauh lebih longgar dibanding masa sebelumnya. Mukhlas berada di tengah momentum tersebut. Setelah bertahun-tahun beroperasi dalam lingkaran yang tertutup, ia kini berada pada posisi yang memungkinkan dirinya menghubungkan kader-kader dari Indonesia, Malaysia, dan kawasan lainnya. Sejumlah penyelidikan pasca pengeboman Bali menyebut ia menempati posisi penting dalam struktur Jamaah Islamiyah, khususnya pada wilayah operasi yang dikenal sebagai Mantiki I. Wilayah ini mencakup Malaysia, Singapura, serta sebagian Indonesia bagian barat. Dalam struktur semacam itu, seorang pemimpin wilayah memiliki fungsi strategis, mengelola kader, logistik, komunikasi, dan juga arah operasi. Untuk memahami peran Mukhlas, penting melihat bagaimana Jemaah Islamiyah bekerja. Organisasi ini tidak bergerak seperti partai politik terbuka. Mereka menggunakan model sel kecil, loyalitas personal, dan jenjang baiat atau sumpah setia. Banyak anggota tidak mengetahui keseluruhan struktur. Seseorang hanya mengenal atasan langsung dan beberapa rekan satu lingkaran. Pola ini membuat organisasi sulit dipetakan oleh aparat. Mukhlas dinilai berharga karena ia memiliki 3 modal sekaligus. Pengalaman tempur Afghanistan, koneksi lintas negara, dan kedekatan personal dengan kader Indonesia. Ia bukan sekedar ideolog, melainkan orang lapangan yang memahami cara menjaga kerahasiaan. Dalam banyak jaringan bawah tanah, tipe seperti ini sering lebih berpengaruh dibanding figur publik. Pada periode yang sama, dunia internasional berubah drastis setelah serangan 11 September pada tahun 2001 di Amerika Serikat. Pesawat dibajak dan digunakan untuk menyerang gedung WTC serta Pentagon. Serangan itu mengubah kebijakan keamanan global.
pemerintah Amerika Serikat mendeklarasikan perang melawan terorisme dan mulai menekan jaringan-jaringan yang berhubungan dengan Al-Qaeda. Bagi kelompok seperti Jamaah Islamiyah, peristiwa 11 September memiliki dua dampak berlawanan. Di satu sisi, pengawasan internasional meningkat. Di sisi lain, sebagian elemen justru menganggap dunia sedang memasuki fase konfrontasi terbuka antara Barat dan juga umat Islam. Cara pandang hitam putih seperti ini mempercepat radikalisasi. Mukhlas berada di kubu yang mendukung aksi keras. Sikap itu tampaknya dipengaruhi oleh pengalaman perang dan keyakinan bahwa serangan spektakuler akan memberikan dampak politik yang besar. Dalam logika kelompok militan, perhatian media global dipandang sebagai kemenangan tersendiri. Mereka percaya satu ledakan besar lebih efektif dibanding bertahun-tahun propaganda. Pada saat yang sama, figur lain bernama Hambali atau Ridwan Isamuddin menjadi simpul penting penghubung Jamaah Islamiyah dengan jaringan internasional. Hambali dikenal memiliki koneksi kuat ke Al-Qaeda. Sejumlah penyelidikan menyebut adanya aliran dana dan juga dukungan untuk operasi di Asia Tenggara. Mukhlas dan Hambali disebut berada dalam lingkaran yang saling berhubungan. Indonesia bukan dipilih tanpa alasan. Negara ini memiliki wilayah luas, pengawasan yang belum solid, dan banyak titik keramaian yang terbuka. Selain itu, ekonomi pariwisata membuat serangan di Indonesia akan berdampak secara internasional. Korban asing yang besar akan menjadikan pesan kelompok itu tersebar ke seluruh dunia. Bali kemudian masuk dalam pembahasan. Pulau ini adalah ikon wisata internasional di Indonesia. Ribuan wisatawan datang setiap minggu. Kawasan Kuta dikenal padat, ramai pada malam hari, dan dipenuhi oleh turis dari Australia, Eropa, serta beberapa negara lain dari Barat. Dari sudut pandang kelompok teroris, tempat seperti itu dipilih karena dua alasan. Jumlah korban potensial tinggi dan juga simbolisme global sangat kuat. Di balik keputusan semacam itu terdapat proses panjang. Serangan besar membutuhkan survei lokasi, pencarian tempat tinggal aman, penyusunan bom, pendanaan, kendaraan, komunikasi, serta perekrutan pelaku lapangan yang bersedia mati atau tertangkap. Nama-nama seperti Imam Samudra, Amrozi, dan Ali Imron kemudian diketahui memiliki peran penting. Mukhlas berada pada level pengarah dan juga pengambil keputusan. Hubungan keluarga kembali menjadi elemen penting. Amrozi adalah adik kandung Mukhlas. Dalam persidangan, terungkap bahwa Amrozi membantu membeli bahan peledak dan juga kendaraan yang dipakai dalam operasi. Ali Imron, adiknya yang lain, juga terlibat namun kemudian menunjukkan penyesalan dan bekerja sama dengan penyidik. Fakta bahwa 3 bersaudara berada dalam satu perkara menunjukkan bahwa betapa kuatnya pengaruh jaringan keluarga dalam proses radikalisasi. Menjelang pertengahan tahun 2002, persiapan menjadi semakin intensif. Bahan peledak dirakit menggunakan kombinasi zat kimia yang menghasilkan daya rusak yang tinggi. Sebuah mobil disiapkan sebagai bom utama. Selain itu, ada perangkat lain yang dirancang untuk meledak lebih dulu dan menarik kerumunan. Pola 2 ledakan berurutan sering digunakan untuk memaksimalkan korban. Pada fase ini, operasi membutuhkan ketenangan yang tinggi. Para pelaku harus nampak biasa, menyewa tempat tinggal, membeli kebutuhan harian, dan bergerak tanpa menimbulkan kecurigaan. Indonesia pada saat itu belum memiliki sistem kontrateror yang terintegrasi seperti setelah tahun 2002. Ancaman terorisme transnasional belum dipahami oleh publik maupun sebagian aparat. Pada malam, tanggal 12 Oktober tahun 2002 menjadi titik kulminasi. Kawasan Kuta sedang ramai. Musik keras terdengar dari klub malam, jalanan padat, dan wisatawan memenuhi area hiburan. Sekitar pukul 23, waktu Indonesia Tengah, ledakan pertama terjadi dalam Pedis Pub. Orang-orang panik berhamburan keluar. Beberapa detik kemudian, bom mobil besar meledak depan Sari Club. Daya ledaknya menghancurkan bangunan, membakar kendaraan, dan mengirim gelombang kejut ke area sekitar.
Api membesar, puing berterbangan, listrik padam, dan suasana berubah menjadi kekacauan total. Sebanyak 202 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Korban berasal lebih dari 20 negara, termasuk Australia dan juga Amerika Serikat. Ini menjadi salah satu serangan teroris paling mematikan dalam sejarah Asia Tenggara modern. Bagi pemerintah Indonesia, ledakan ini mengubah segalanya. Jika sebelumnya ancaman terorisme sering dianggap isu luar negeri, kini kenyataan itu berada di jantung industri pariwisata nasional. Tekanan internasional sangat besar. Australia mengirim tim investigasi. Negara-negara lain meminta tindakan cepat. Aparat Indonesia membentuk tim gabungan untuk memburu pelaku. Dalam penyelidikan, benang merah mulai muncul. Nama Imam Samudra, Amrozi, Ali Imron, dan Mukhlas masuk dalam daftar utama. Bukti yang ditemukan berasal dari jejak kendaraan, pembelian bahan, kesaksian, komunikasi antar pelaku, serta pengakuan tersangka yang tertangkap lebih dulu. Mukhlas sendiri tidak langsung tertangkap pada malam kejadian. Ia berpindah-pindah, namun statusnya sudah berubah total. Dari operator jaringan rahasia menjadi buronan internasional. Foto dan identitasnya disebarkan. Polisi Indonesia dibantu intelijen regional memburunya. Yang menarik, dalam sejumlah pernyataan setelah penangkapan, Mukhlas tidak menampilkan penyesalan seperti lazimnya pelaku kriminal biasa. Ia justru berusaha membingkai serangan sebagai bagian dari perang ideologis. Sikap ini menunjukkan bahwa bagi dirinya, ledakan Bali bukan sekedar tindakan operasional, melainkan puncak keyakinan yang dibangun selama puluhan tahun. Tragedi Bali juga membuka mata publik tentang bagaimana jaringan bawah tanah bekerja lama tanpa terdeteksi dengan penuh. Ledakan di Bali pada malam 12 Oktober tahun 2002 tidak hanya meninggalkan puing bangunan dan juga ratusan korban jiwa. Peristiwa itu juga memicu operasi keamanan terbesar yang pernah dilakukan Indonesia dalam penanganan terorisme modern pada masa tersebut. Pemerintah berada di bawah tekanan besar, baik dari dalam negeri maupun oleh komunitas internasional. Dunia menuntut jawaban cepat. Siapa pelakunya? Bagaimana jaringan ini bekerja? Dan apakah serangan serupa akan terjadi lagi? Di hari-hari pertama setelah tragedi, aparat kepolisian Indonesia membentuk tim investigasi gabungan. Dukungan datang dari berbagai negara, terutama Australia, karena banyak warganya yang menjadi korban. Tim forensik bekerja di lokasi ledakan, mengumpulkan serpihan kendaraan, sisa bahan peledak, rekaman saksi, dan pola kerusakan bangunan. Dari sinilah satu persatu jejak pelaku mulai terbaca. Nama Amrozi menjadi titik awal penting. Ia ditangkap pada bulan November tahun 2002 di Lamongan, Jawa Timur, setelah penyidik menelusuri pemberian kendaraan yang digunakan sebagai bom mobil. Penangkapannya membuka jalur menuju tersangka yang lain. Dalam pemeriksaan, keterlibatan sejumlah nama yang sudah lama dipantau mulai menguat, termasuk kakaknya sendiri, yaitu Mukhlas. Bagi aparat, Mukhlas bukanlah target yang biasa. Ia dianggap sebagai figur senior, memiliki pengalaman operasi lintas negara, dan berpotensi mengetahui struktur lebih luas jamaah Islamiyah. Karena itu perburuan terhadapnya dilakukan secara intensif. Ia diyakini bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, manfaatkan jaringan pendukung yang masih loyal. Pada periode akhir tahun 2002 hingga awal tahun 2003, polisi melakukan serangkaian penangkapan di berbagai kota, rumah kontrakan, pesantren tertentu, tempat persembunyian, dan titik pertemuan jaringan diperiksa. Indonesia yang sebelumnya belum memiliki pengalaman luas mengenai sel teror modern, kini dipaksa belajar dengan sangat cepat. Mukhlas akhirnya ditangkap pada tanggal 3 Desember tahun 2002 di daerah Klaten, Jawa Tengah, dalam operasi polisi yang berlangsung tanpa baku tembak yang besar. Penangkapan ini menjadi salah satu keberhasilan penting karena ia dianggap tokoh kunci di balik serangan di Bali. Setelah ditahan, ia kemudian dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketika wajah Mukhlas pertama kali tampil luas di media nasional,
publik melihat sosok yang jauh dari gambaran dramatis tokoh film. Ia nampak tenang, berbicara datar, dan tidak menunjukkan kepanikan berlebihan. Namun justru ketenangan itu menimbulkan kesan mengganggu. Banyak orang bertanya, bagaimana seorang bisa tetap tenang setelah tragedi sebesar itu? Dalam proses pemeriksaan, penyidik berusaha memetakan rantai komando. Dari berbagai keterangan yang kemudian muncul di persidangan, Mukhlas diduga memiliki peran strategis dalam menyetujui dan juga mengordinasi operasi. Ia bukan perakit bom utama di lapangan, bukan pula eksekutor yang berada di lokasi ledakan saat kejadian. Namun dalam struktur organisasi, peran pengarah bisa sama pentingnya dengan pelaksana teknis. Persidangan Mukhlas dimulai pada tahun 2003. Sidang ini menjadi sorotan nasional dan juga internasional. Ruang pengadilan dipenuhi oleh wartawan, keluarga korban, aparat keamanan, dan pengamat hukum. Setiap pernyataan terdakwa diberitakan secara luas. Bagi masyarakat Indonesia, ini bukan sekedar sidang pidana biasa. Ini adalah momen ketika negara berhadapan langsung dengan wajah terorisme domestik. Namun pengadilan bekerja dengan standar hukum, bukan narasi ideologi. Jaksa menghadirkan saksi, barang bukti, alur komunikasi, hubungan antar terdakwa, serta keterangan para pelaku lain. Nama-nama seperti Ali Imron memiliki arti penting karena keterangannya membantu menjelaskan struktur dan juga proses perencanaan. Ali Imron yang merupakan adik dari Mukhlas, berbeda sikap dengan kakaknya. Ia mengaku menyesal dan meminta maaf kepada para korban. Perbedaan antara Mukhlas dan juga Ali Imron sering menjadi salah satu sisi paling menarik dalam kasus ini. Dua orang tumbuh dalam keluarga yang sama, lingkungan yang sama, bahkan terlibat dalam perkara yang sama, tapi menunjukkan respon moral berbeda ketika berhadapan dengan akibat tindakan mereka. Yang satu tetap kukuh dengan pendirian, yang lainnya menyesal. Ini memperlihatkan bahwa radikalisasi tidak pernah sepenuhnya mekanis. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2003, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman mati kepada Mukhlas. Majelis hakim juga menyatakan ia terbukti berperan penting. Ia terbukti berperan penting dalam pengeboman di Bali. Vonis ini disambut dengan beragam. Keluarga korban banyak yang merasa keadilan mulai ditegakkan. Sementara sebagian kelompok hak asasi manusia menolak hukuman mati sebagai prinsip universal. Mukhlas mengajukan upaya hukum lanjutan, termasuk banding dan juga peninjauan. Namun putusan pokok tetap bertahan. Sementara itu, pemerintah Indonesia terus memburu sisa jaringan jemaah Islamiyah. Beberapa tokoh penting ditangkap atau tewas dalam operasi berikutnya, termasuk Azhari Hussein pada tahun 2005 dan Nurdin M. Top pada tahun 2009. Pada tanggal 9 November tahun 2008, Mukhlas dieksekusi mati di Nusa Kambangan bersama dengan Amrozi dan juga Imam Samudra. Eksekusi dilakukan setelah proses hukum selesai. Malam itu menutup satu bab penting paling terkenal dalam sejarah terorisme di Indonesia. Nama Mukhlas kini tercatat dalam arsip sejarah Indonesia, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai pemikir, melainkan sebagai pengingat tentang betapa mahal harga yang harus dibahar ketika fanatisme bertemu dengan kemampuan organisasi dan juga kesempatan politik.